Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan secara singkat hasil dari makalah kami mengenai sistem pengertian peradilan di Indonesia. Di dalam materi kami ini terdapat 5 submateri, yaitu yang pertama pengertian peradilan dan pengadilan, yang kedua pengertian peradilan di Indonesia, yang ketiga yaitu dasar hukum peradilan Indonesia, yang keempat asas-asas peradilan Indonesia, dan yang kelima yaitu lembaga-lembaga yang terdapat di lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian peradilan dan pengadilan. Peradilan ialah memutuskan ataupun memberi putusan terhadap suatu perkara oleh para hakim untuk menyelesaikannya secara seadil-adilnya. Sedangkan yang dinamakan di pengadilan ialah tempat ataupun sebuah instansi yang memberi tugas untuk menyelesaikan suatu perkara yang berbentuk pemeriksaan, mengadili ataupun memutuskan suatu perkara. Dan submateri yang kedua yaitu pengertian peradilan Indonesia. Yang dimana pengertian peradilan Indonesia yaitu segala sesuatu proses yang dijalankan oleh sebuah pengadilan yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, memutuskan suatu perkara, mengadili perkara ataupun menerapkan hukum-hukum dan menemukan suatu hukum. Dan materi yang ketiga yaitu dasar hukum peradilan Indonesia, yaitu ada Pancasila, yang dimana di dalam Pancasila itu terdapat dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Septiansyah Sibuan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Ridongan. Ya, langsung saja. Asas-asas peradilan Indonesia. Asas peradilan Indonesia ini yaitu: 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 3. Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur undang-undang. 4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim-hakim dan konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. 6. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilanggar, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 7. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedak-bedakkan orang. 9. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 10. Hakim-hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 11. Hakim-hakim konstitusi wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 12. Hakim-hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hukum dan pedoman perilaku hakim. 13. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan untuk suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat Indonesia. Lembaga peradilan adalah salah satu upaya yang telah dibentuk dari badan hukum melalui undang-undang yang dilandasi Pancasila, sehingga hal ini dapat terbentuk sesuai keinginan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lembaga peradilan di Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu 1. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu upaya yang dapat memutuskan semua masalah terhadap semua kelompok dalam warga negara dengan memiliki posisi tingkat yang tinggi. Peradilan umum dibagi menjadi dua, yaitu pembentukan negeri dan pengendalian tinggi. Yang kedua, pengadilan agama. Pengadilan agama adalah salah satu upaya yang dapat memutuskan kasus-kasus yang muncul pada umat Islam dengan pernikahan, pemeliharaan, warisan, dan perceraian. Dan pengadilan agama juga dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian agama dan pembentukan agama. Yang ketiga, pengadilan militer. Pengadilan militer adalah sebuah khusus yang dapat mengejar bagian hukum pidana, diantaranya 1. Anggota TNI dan Polri. 2. Seseorang hukum yang dibandingkan anggota TNI dan Polri. 3. Tidak termasuk dasar pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan ketentuan menteri. 4. Anggota departemen yang dibanding TNI dan Polri secara hukum. Yang terakhir, keempat, yaitu pengadilan tata usaha. Pengadilan tata usaha adalah sebuah upaya dengan tindakan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana keputusan pemerintah. Maka pengadilan tata usaha akan berwenang untuk memeriksa dari memutuskan sebuah sengketa terhadap administrasi negara yang dihasilkan dari keputusan administrasi negara. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari isi makalah kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, cukup sekian hasil dari penjelasan secara singkat kami mengenai makalah kami yang berjudul pengertian peradilan Indonesia tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.